Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana, itu keren. Assalamualaikum teman-teman, selamat sore semuanya. Sore ini kita berjumpa dalam acara Ngobras. Apa itu Ngobras? Ngobrol asik, anti stunting. Ngobrol asik, Yeay. anti stunting. Yeay. Oke, sebelum kita lanjut ke part-part berikutnya, kita kenalan dulu aja kali ya. Perkenalkan, nama saya Suzadita Soraya, biasa dipanggil Susan, penyuluh KB, calon penyuluh KB, asli Pati, dan penempatan juga di Pati, Jawa Tengah. Selanjutnya saya tunjuk Mbak Nadia deh, buat perkenalan diri. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Halo. Selamat sore. Kenalkan, nama saya Nadia. Saya dari Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BKKBN. Jadi penempatannya di bidang Latbang ya teman-teman, sebagai calon peneliti ahli pertama. Salam kenal, saya dari Blitar. Salam kenal Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Sukma. Ya, halo teman-teman. Selamat sore semuanya. Semoga Selamat sehat sore. selalu ya. Sore, Mbak sore. Mbak Sukma. Perkenalkan, nama saya Sukma, calon penyuluh KB ahli pertama. Saat ini penempatannya ada di Wonogiri, aslinya dari Jawa Timur. Oke, salam kenal Mbak. Selanjutnya Mbak Antin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Antin Imawardani, dipanggilnya Antin, dari Temanggung, aslinya penempatan di Temanggung sebagai penyuluh KB ahli pertama. Terima Ya, kasih. Mbak. Iya. Selanjutnya Mbak Keken. Halo teman-teman, selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Keken Kusmadewi, biasa dipanggil Keken, calon penyuluh KB, penempatan Kabupaten Magelang, asli Magelang juga. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita semua sekarang udah kenalan dan part selanjutnya yaitu kita mungkin teman-teman yang ada di sini sudah mengulas artikel mengenai 7 juta bayi yang lahir pada saat 2024 nanti, di mana otomatis kemungkinannya bakal bertambah nih dari sebelumnya, yang mana pada tahun 2020 itu kemungkinan bayi lahir stunting adalah 1:4. Namun 3 tahun lagi kemungkinan bayi lahir stunting adalah 1:3. Otomatis kesempatan bayi untuk lahir stunting itu menjadi lebih besar nih teman-teman. Padahal kita tahu bahwa stunting itu merupakan masalah kesehatan serius yang terjadi pada anak-anak, bahkan pada bayi sebelum lahir 1000 pertama kehidupan, yang mana itu dapat merusak atau menurunkan fungsi kognitif dan juga kesehatan dari anak-anak itu sendiri gitu kan. Alangkah ironis ya teman-teman, padahal kan anak-anak ini merupakan cikal bakal generasi muda yang pada suatu saat nanti di sanalah harapan kita bertumpu gitu. Nah, kira-kira bagaimana sih yang harus kita lakukan sebagai PKB di lapangan menghadapi situasi seperti ini? Kalau menurut saya sendiri sih kita harus menguatkan bina-bina yang ada di lini lapang gitu. Jadi kita harus meningkatkan pembinaan kita terhadap terutama BKR dan juga PIKR. Karena di sana terdapat sekali kader-kader kita yang merupakan yang mudah gitu aksesnya mencapai ke calon ibu, yaitu PIKR. Misal di PIKR kan kita banyak sekali remaja yang ada di sana ya, yang mana kita dapat mengintervensinya, memberikan mereka edukasi supaya nanti ketika mereka hamil atau ketika mereka sebelum hamil bisa mempersiapkan kehamilannya dengan baik, sehingga pencegahan stunting pun dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Kemudian saya juga ingin tahu nih, kira-kira stunting dalam angka di Indonesia ini itu seperti apa ya? Mbak Nadia bisa memberikan gambarannya mungkin, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Susan. Ya, memang materi stunting itu sangat populer ya Mbak ya untuk saat ini ya, hits banget. Iya, lagi hits Kebetulan Mbak. juga betul kan, merupakan salah satu PR terbesar BKKBN untuk turut serta dalam mencegah dan menangani stunting. Nah, ini kebetulan saya juga barusan itu Mbak adakan riset bahwa stunting di Jawa Tengah dan Semarang ini memang harus segera diberantas gitu kan Mbak. Kalau dilihat dari data secara global dari WHO kan itu kita melihat datanya harus secara global dulu ya Mbak. Dari WHO dulu. Nah, kalau dari WHO itu harusnya idealnya itu
stunting itu 20% dari jumlah keseluruhan balita. Nah, sedangkan di Indonesia itu sudah mencapai 30,8%. Jadi kan sudah melampaui batas standarnya gitu kan ya. Iya. Dan di Jauh Jawa dari Tengah ambang sendiri, batas yang ditentukan. betul, jauh dari ambang batas dari dunia gitu ya. Dan kalau di Jawa Tengah sendiri itu angka stuntingnya itu juga cukup besar, 28,5%, Mbak. Itu kan juga cukup besar kan? Nah, itu di Jawa Tengah. Iya. Jadi itu bagaimana upaya kita untuk mencegah dan menangani stunting tersebut, karena BKKBN itu bukan merupakan satu-satunya yang punya PR itu ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan lintas sektor seperti Kemenkes dan juga seperti kepada universitas-universitas gitu kan untuk menangani stunting ini. Kemarin juga sudah melakukan itu Mbak, seminar nasional di bidang Latbang, itu kemarin juga sudah melakukan seminar nasional. Yang kami datangkan itu adalah profesor-profesor dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu budaya, agama, dan psikologis. Jadi bagaimana perspektif stunting itu dilihat dari berbagai disiplin ilmu. Karena bukan hanya dari kesehatannya saja, ilmu budaya, ilmu psikologis, agama itu juga berperan penting gitu. Jadi kemarin itu juga alhamdulillah peran serta dari audiens atau masyarakat yang ikut seminar itu juga cukup banyak, cukup antusias, dengan harapannya dengan sosialisasi atau kerjasama seperti itu nanti bisa mengena ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa tahu dari berbagai ilmu mana aja gitu, Mbak. Luar biasa berarti sekali. memang ternyata stunting dalam angka di Indonesia tuh sudah melampaui ambang batas yang ditentukan, dan melampauinya tuh jauh ya Mbak ya. Maka dari itu kemudian dibentuklah upaya-upaya dari berbagai lini atau berbagai sektor untuk mengentaskan stunting ini. Kenapa sih stunting ini kok kemudian bisa menjadi concern-nya kita semua dan butuh kerjasama dari berbagai lintas sektor untuk mengentaskannya? Karena stunting ini memiliki efek yang lumayan apa ya namanya? Yang lumayan merusak diri dari balita itu sendiri, sekaligus memiliki efek jangka panjang gitu. Bukan untuk balita itu sendiri, melainkan untuk negara juga gitu. Nanti akan dijelaskan dampaknya seperti apa. Sebelum kita sampai ke dampaknya, kita dijelaskan dulu tentang penyebab terjadinya stunting yang akan dijelaskan oleh Mbak Sukma. Kira-kira gimana Mbak penyebab terjadinya stunting itu sendiri? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Susan. Jadi sedikit menanggapi dari Mbak Nadia ya. Tadi Mbak Nadia menyebutkan bahwa saat ini di Jawa Tengah kita berada di angka 28%. Padahal target kita di tahun 2024 itu harus berada di angka 14%. Yuk, kita semangat untuk bisa mewujudkannya teman-teman. Semangat. Bisa mewujudkannya ini kita harus tahu dulu penyebabnya. Kita itu kalau tahu penyebabnya, baru kita carikan solusinya. Ini berbicara tentang penyebab. Itu kenapa kita harus lintas sektor. Ternyata memang penyebabnya sendiri juga multidimensi, teman-teman. Jadi nggak cuma satu aja, nggak cuma dari bidang mungkin gizi atau apa, enggak. Kita semuanya harus berkoordinasi, bekerjasama dengan baik, karena penyebabnya pun juga multidimensi. Di mana yang pertama penyebabnya itu karena praktek pengasuhan yang tidak baik. Nah, praktek pengasuhan yang tidak baik ini seperti apa? Nah, ini kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Nah, jadi solusi dari Mbak Susan tadi benar sekali bahwa kita harus memberikan edukasi kepada mulai dari remaja sampai yang akan melahirkan. Kemudian 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan itu mereka tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, ini biasanya untuk warga-warga desa atau mungkin juga perkotaan juga mungkin ada yang masih menganut pemikiran kuno bahwa kalau bayinya menangis itu tandanya mereka lapar. Akhirnya sebelum masanya mereka diberikan empasi, sudah diberikan empasi. Nah, itu menjadi salah satu penyebab stunting juga ternyata. Kemudian yang selanjutnya adalah terbatasnya layanan kesehatan, termasuk juga pembelajaran dini yang berkualitas itu masih minim sekali. Anak-anak masih 1 dari 3 anak usia 3 sampai 6 tahun itu tidak terdaftar di PAUD. Ini bisa jadi karena mungkin PAUD-nya yang masih belum banyak, sehingga banyak yang tidak bisa mendaftar di PAUD. Kemudian juga ada menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu. Ini bisa terjadi karena kita masih dalam masa pandemi, bisa juga terjadi karena kesibukan dari orang tua. Nah, ini tugas kita sebagai seorang penyuluh KB juga, teman-teman di lapangan, bagaimana kita mampu memberikan edukasi bahwa posyandu itu penting, bahwa kita harus selalu memantau tumbuh kembang anak, juga salah satunya lewat kartu KAK, kartu untuk tumbuh kembang anak mengecek seperti apa. Selanjutnya juga faktor dari akses makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Nah,
ternyata nggak cuma makanan aja, nggak cuma pengasuhan, tapi juga sampai ke air bersih, sanitasi itu juga menjadi faktor yang penting dalam menyebabkan stunting. Untuk itu mungkin yang bisa kita lakukan, yang pertama kita bisa memberikan edukasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan sebagai solusi dari penyebab yang pertama tadi. Nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan juga ya, kalau pendapat dari saya, yang pertama kita sudah ada program juga setiap bulan mengadakan edukasi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini apa sih? Yaitu mulai dari kehamilan sampai nanti anak usia baduta. Jadi itu nanti sasaran kita adalah ibu hamil dan ibu dari baduta. Kemudian kita juga bisa memberikan advokasi secara masif kepada stakeholder terkait, mulai dari camat, kemudian kepala desa, dan lain-lain, juga TPPKK, kemudian puskesmas, kemudian ahli gizi. Nanti ketika kita memberikan edukasi atau mungkin Poktan BKB, atau BKR, kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa memberikan banyak solusi dan edukasi kepada masyarakat supaya kita bisa ikut mencegah stunting. Mungkin itu Mbak untuk penyebabnya. Dari teman-teman mungkin ada tambahan atau sudah cukup bisa dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan Mbak Susan. Iya, cukup jelas ya yang disampaikan Mbak Sukma mengenai penyebab terjadinya stunting, yang mana kurang lebih penyebabnya sebagian besar itu berasal dari internal keluarga sendiri. Maka dari itu kita patut mengedukasi mereka melalui salah satunya adalah lini lintas sektor itu tadi gitu ya. Selanjutnya kita lanjut dulu ke dampak jika sudah terjadi stunting gitu. Kira-kira bagaimana Mbak Antin dampaknya jika stunting itu sudah terjadi? Jadi dampak kalau stuntingnya itu udah terjadi, yaitu yang pertama dari segi fisik ya, dari segi fisik tuh anak mudah sakit gitu. Jadi itu bisa disebabkan karena memang anak yang stunting itu daya tahan tubuhnya rendah gitu. Jadi cepet banget gitu kena penyakit infeksi gitu. Terus yang kedua, memang postur tubuh dari anak yang stunting itu tidak maksimal gitu. Bisa dilihat dari pas anak udah 2 tahun gitu, bisa dilihat dari perbandingan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya dengan jenis kelamin yang sama, mungkin dia anak yang stunting itu akan lebih pendek daripada teman yang lainnya. Begitu juga akan berkelanjutan pada saat dia dewasa, pada umur yang sama dengan jenis kelamin yang sama, dia akan tetap terlihat lebih pendek daripada orang yang seusianya itu. Kemudian yang ketiga, dampak dari stunting yaitu kemampuan kognitif dan motoriknya rendah. Jadi anak yang stunting itu cenderung akan prestasinya terganggu di sekolah gitu. Jadi pasti akan ketinggalan di sekolah karena memang kemampuan motorik dan kognitifnya itu berbeda dari anak-anak yang normal seperti itu. Kemudian yang keempat, dampaknya itu anak akan beresiko terkena penyakit degeneratif. Apa sih penyakit degeneratif itu? Yaitu penyakit yang keturunan ya, penyakit keturunan atau penyakit yang bisa terlihat seiring bertambahnya usia seperti diabetes, obesitas, kolesterol seperti itu. Jadi penyakit-penyakit berbahaya itu bakalan menghinggapinya pada saat nanti dia sudah dewasa gitu. Kemudian dampak yang lainnya yaitu mengakibatkan kerugian ekonomi bagi suatu negara. Jadi secara lebih globalnya lagi, selain berdampak pada diri si anak itu sendiri, secara global dapat berdampak kepada suatu negara. Jadi ketika suatu negara itu memiliki banyak anak yang stunting, maka negara itu rugi secara ekonomi karena yang seharusnya SDM-nya itu berkualitas, tapi dengan anak yang stunting bakalan menjadi SDM di kemudian hari yang tidak produktif dan tidak berkualitas. Nah, itu jelas sangat mempengaruhi kemajuan ekonomi dari suatu negara. Jadi memang stunting itu sangat bahaya sekali kalau kita membiarkannya gitu. Makanya sebagai PKB kita perlu dari dini ya menanamkan bagaimana sih cara mencegah stunting, yaitu dengan menjalankan poktan, mungkin dari BKR, BKL, BKB, seperti itu kita terus menggemborkan bagaimana supaya stunting itu tidak terjadi pada mereka gitu. Jadi mulai dari remaja kita persiapkan gizinya, kemudian mulai dari kehamilan sampai ke anak umur 2 tahun gitu. Nah, itu pencegahannya. Seperti itu, Mbak Susan, kira-kira?
Oke, baik. Sudah dijelaskan panjang lebar mengenai dampak dari stunting itu sendiri yang ternyata sangat merugikan bagi individunya dan bahkan efeknya sampai ke kerugian negara gitu ya Mbak Antin ya. Nah, betul. sekarang yang perlu kita maksimalkan adalah upayanya nih. Kira-kira upayanya seperti Ya, apa benar. nih Mbak Keke nih? Jadi upaya untuk penurunan angka stunting ini, karena stunting itu kan tidak bisa disembuhkan ya, tapi bisanya dicegah atau bayi stunting itu mengejar ketertinggalan supaya tidak tertinggal dari seperti bayi-bayi yang lain seperti itu. Jadi upaya untuk penurunan angka stunting ini ada dua. Yang pertama adalah upaya pencegahan dan upaya setelah terjadinya stunting. Untuk upaya pencegahannya itu kita bisa melakukan upaya pencegahannya itu kita bisa melakukan sosialisasi kepada calon pengantin, misalnya tentang penyuluhan tentang 1000 HPK, terus sosialisasi kepada remaja putri itu misalnya tentang kesehatan reproduksi atau penundaan usia perkawinan seperti itu. Lalu sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu balita itu bisa tentang sosialisasi tentang pola asuh anak, terus menjaga kebersihan sanitasi air yang baik, lalu tentang makanan bergizi untuk ibu dan anak. Untuk selanjutnya tentang upaya setelah terjadinya stunting nih, misalnya anaknya sudah stunting, hal yang kita lakukan itu yang pertama intervensi dengan pihak desa atau dengan dinas kesehatan, melaporkan ke desa atau dinas kesehatan bahwa ini loh ada anak yang masih stunting gitu. Terus setelah dilakukan intervensi itu dilakukan pemantauan juga oleh kader dan perangkat desa. Nah, setelah dalam proses pemantauan itu kita memberikan bantuan misalnya berupa vitamin, makanan-makanan yang bergizi, dan masih banyak yang lainnya gitu. Untuk implementasi nilai-nilai aneka dalam penurunan angka stunting ini menurut saya program ini udah mencakup semua nilai-nilai aneka ini ya. Misalnya untuk akuntabilitas nih, contohnya mengadakan sosialisasi 1000 HPK dengan bekerja sama dengan pihak puskesmas atau dinas kesehatan, itu kan juga merupakan salah satu tugas PKB untuk melakukan advokasi dengan tokoh formal. Itu kan juga merupakan salah satu tugas penyuluhan. Jadi masuk banget nih kalau ke nilai-nilai akuntabilitas. Terus nasionalisme itu kan menjalankan amanah dukungan program sesuai tugas dan fungsinya kita sebagai PKB. Terus kalau untuk etika publiknya tuh contohnya dengan melakukan advokasi dan koordinasi dengan perangkat desa. Kita tuh nggak bisa ujuk-ujuk, loh aku dua program terus langsung menyasar ke sasarannya, tapi kita juga harus punya etika untuk bisa berkoordinasi dengan stakeholder setempat. Lalu tentang komitmen mutunya, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Dan yang terakhir, anti korupsinya tuh tentu kalau kita bikin suatu program, otomatis ada SPJ-nya ya. Jadi apapun yang kita buat itu harus dipertanggungjawabkan. Kayak gitu Mbak Susan dan teman-teman. Iya. Terima kasih sudah dijelaskan mengenai upaya pencegahan dan juga solusi jika sudah terkena stunting. Penting ya teman-teman, karena ternyata memang stunting tuh nggak bisa nih disembuhkan, biasanya tuh cuma dicegah gitu. Jadi upaya pencegahannya inilah yang kemudian kita gebut nih gimana caranya supaya masyarakat kemudian teredukasi dengan upaya-upaya pencegahan yang ada kayak gitu, supaya kita nih yang di lapangan dan juga kita sebagai penggawa BKKBN yang kebetulan menjadi ketua pelaksana penurunan angka stunting yang ternyata juga lumayan berat nih. Bahkan Pak Kepala BKKBN juga menyadari bahwa tugas yang berat ketika harus menurunkan persentase stunting, tapi bisa lah ya. Gimana teman-teman? Pasti bisa dong. Pasti bisa. PNS beraneka harus bisa. Betul. Iya, betul. Iya. Kira-kira teman-teman ada lagi yang perlu kita diskusikan atau perlu kita bahas lagi berkaitan dengan stunting? Oke, jadi kalau tanggapan dari saya ya, upaya pencegahan kita, apa yang kita diskusikan hari ini kan kita berupaya untuk mengaitkannya dengan aneka, dengan kejadian yang ada seperti stunting yang menjadi masalah krusial bagi negara kita, dengan bagaimana kita menjadi PNS yang beraneka. Sesungguhnya kalau kita melaksanakan program-program dari BKKBN sesuai dengan tupoksi kita itu menurut saya sudah sesuai sekali dengan PNS yang beraneka. Karena
mulai dari perencanaan sampai nanti pelaporan, evaluasi itu sudah mencakup dari sisi aneka tersendiri. Jadi gimana caranya kita untuk bisa melaksanakan tugas step by step sampai nanti pertanggungjawabannya bisa benar-benar kita pertanggungjawabkan. Begitu teman-teman kalau menurut saya. Iya, benar. Jadi kembali lagi ke aneka ya. Memang aneka itu tuh menjadi landasan dan juga prinsip dasar kita yang akan kita pegang sampai purna tugas nanti. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun amanah-amanah yang ke depan akan menjadi tanggung jawab kita, tetap aneka. Siap. Semangat. Semangat, Seperti semangat, itu ya, teman-teman. teman-teman ya. ASN beraneka. Semangat teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja ke kesimpulan kali ya teman-teman. Atau ada lagi yang mau di-sharingkan? Kesimpulan berarti Cukup sudah cukup stunting mantap dan merupakan masalah kesehatan multidimensi. Stunting merupakan masalah kesehatan multidimensi, sehingga pencegahannya diperlukan kerjasama dari berbagai lintas sektor. Dan closing statement dari kita adalah, stunting itu, Genting. cegah stunting itu, genting. Penting. berencana itu. Keren. Iya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. teman-teman. Terima kasih sudah berencana